Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Materi kali ini kita akan membahas otomatisasi dan tata kelola kepegawaian dengan materi menerapkan disiplin pegawai. Pada bab ini kita akan mempelajari tentang pengertian, manfaat, faktor-faktor yang mempengaruhi, bentuk-bentuk penjatuhan hukuman, serta tingkat dan jenis hukuman untuk pegawai. Oke, yuk kita simak materi berikut ini. Tentu kalian sering mendengar dengan istilah disiplin. Namun, apakah kalian paham apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Jadi sifat disiplin ini berkaitan dengan pengembangan sikap yang layak terhadap pekerjaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa disiplin kerja adalah suatu kesediaan seseorang untuk mematuhi dan menaati peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin kerja pegawai dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan baik oleh perusahaan maupun pegawai itu sendiri atau yang lainnya. Manfaat bagi perusahaan, disiplin dapat menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan setiap tugas atau pekerjaan sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal. Sedangkan manfaat bagi pegawai adalah terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dan kondusif sehingga dapat menambah semangat kerja dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan yang akan berdampak pada produktivitas kerjanya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi disiplin pegawai sebagai berikut. Yang pertama, besar kecilnya pemberian kompensasi. Pemberian kompensasi ini dapat mempengaruhi disiplin kerja pegawai. Karena pegawai cenderung akan mematuhi segala peraturan apabila pegawai merasa kerja kerasnya mendapatkan imbalan yang sesuai. Apabila mendapatkan kompensasi yang memadai, para pegawai akan bekerja dengan tekun, disertai perasaan senang dan menghindar dari tindakan korupsi. Yang kedua, ada tidaknya keteladanan pimpinan dalam perusahaan. Keteladanan pimpinan menjadi penting karena dalam lingkungan perusahaan, semua pegawai akan selalu memperhatikan cara pemimpin perusahaan dapat menegakkan disiplin kerja bagi dirinya dan mengendalikan dirinya dari ucapan, perbuatan, dan sikap yang dapat merugikan aturan disiplin yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Disiplin kerja tidak akan terwujud apabila aturan pasti yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Aturan yang pasti adalah aturan yang dibuat secara tertulis yang dapat dijadikan pedoman bagi pegawai dan tidak berubah-ubah karena situasi dan kondisi. Yang keempat, keberanian pimpinan dalam mengambil tindakan. Tindakan terhadap pelanggaran disiplin ini disesuaikan dengan sanksi yang ada sehingga semua pegawai akan merasa terlindungi dan dalam hatinya berjanji tidak akan berbuat hal yang serupa. Apabila terhadap pelanggaran disiplin kerja, pemimpin lembaga atau perusahaan harus memiliki keberanian untuk bersikap sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman bersama. Yang kelima, ada tidaknya pengawasan pimpinan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, diperlukan pengawasan untuk memastikan perjalanan kegiatan sesuai dengan standar peraturan yang berlaku. Kemudian, ada tidaknya perhatian kepada para pegawai. Pemimpin yang suka memberikan perhatian kepada para pegawainya akan menciptakan kehangatan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Hal tersebut dapat berdampak pada disiplin kerja yang penuh kesadaran dan kerelaan dalam menjalankannya. Kemudian yang terakhir, ada kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya kedisiplinan. Kebiasaan positif atau kebiasaan-kebiasaan yang mendukung tegaknya disiplin, misalnya saling menghormati, melontarkan pujian, sering mengikut sertakan pegawai dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan nasib dan pekerjaannya, serta memberitahu rekan kerja ataupun bawahan apabila ingin meninggalkan kantor atau tempat berkumpul dengan cara menginformasikan tempat tujuan dan urusan. Untuk kewajiban-kewajiban pegawai negeri sipil sebenarnya ada banyak ya. Antaranya
Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri. Tak menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara, pemerintah, dan pegawai negeri sipil. Mengangkat dan menaati sumpah atau janji pegawai negeri sipil dan sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyimpan rahasia negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baik. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah, baik yang langsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan material. Kemudian larangan-larangan bagi pegawai sipil diantaranya melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara, pemerintah, atau pegawai negeri sipil. Menyalahgunakan wewenang tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara asing. Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik negara. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjam barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara. Melakukan tindakan negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya. Menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil kecuali untuk kepentingan jabatan dan bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Terdapat bentuk-bentuk disiplin pegawai. Ada 3, yaitu disiplin preventif, disiplin korektif, dan disiplin progresif. Kita bahas dulu. Yang pertama adalah disiplin preventif, yaitu upaya menggerakkan pegawai untuk mengikuti dan mematuhi pedoman kerja dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh perusahaan. Tujuan dasar dari disiplin preventif ini adalah menggerakkan pegawai berdisiplin diri terhadap peraturan-peraturan perusahaan. Yang kedua adalah disiplin korektif, di mana disiplin korektif adalah suatu upaya menggerakkan pegawai dalam suatu peraturan dan mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang berlaku pada perusahaan. Pada disiplin korektif ini, pegawai yang melanggar peraturan perusahaan perlu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pemberian sanksi tersebut bertujuan untuk memperbaiki sikap atau perilaku dan memberikan pelajaran kepada pegawai yang melanggar. Kemudian yang ketiga ada disiplin progresif. Disiplin progresif adalah kegiatan untuk memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat untuk pelanggaran-pelanggaran yang berulang-ulang. Untuk penjatuhan hukuman disiplin ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu hukuman harus bersifat mendidik. Kemudian jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan, faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin. Hukuman disiplin harus setimpal dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang bersangkutan, dan hukuman disiplin harus bersifat adil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 diatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin. Ada 3 tingkat hukuman disiplin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Untuk jenis hukuman disiplin ringan, yaitu bisa berupa teguran lisan,
teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian untuk jenis hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Jenis hukuman disiplin berat, yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Dalam menjatuhkan hukuman disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum sebelumnya wajib memeriksa tersangka yang telah melanggar ketentuan. Tujuannya ialah untuk mengetahui apakah yang bersangkutan benar telah melakukan pelanggaran, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dilakukan pelanggaran tersebut. Disiplin penting sekali bagi kehidupan manusia. Dengan menanamkannya secara terus-menerus, disiplin diharapkan menjadi suatu kebiasaan. Orang-orang yang berhasil dalam pekerjaan umumnya mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Sebaliknya, orang yang gagal umumnya tidak disiplin. Sekian materi tentang disiplin pegawai. Tetap semangat, tetap patuhi prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.